Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, di YouTube berjumpa lagi bersama saya Rahmawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin share kepada sahabat semuanya terkait dengan rekaman webinar yang saya bawakan pada pekan lalu, yaitu terkait dengan bagaimana caranya kita menemukan passion. Jadi alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu saya diberikan kesempatan untuk berkolaborasi bareng kawan kampus, suatu platform yang bermanfaat untuk mahasiswa dalam rangka mencari pengetahuan tentang perkuliahan, tentang karir, tentang bagaimana mengeksplorasi diri. Dan saya diminta menjadi salah satu narasumber di Passion Fair pada waktu itu. Dan di sini saya akan share kepada sahabat semuanya rekaman dari webinar tersebut yang harapan saya semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang mencari passionnya dan sedang bingung bagaimana caranya untuk bisa mengeksplorasi diri sehingga bisa menemukan passion. Namun, saya mohon maaf sebelumnya karena di rekaman ini ada beberapa bagian yang sedikit terkendala terkait dengan koneksi, namun saya harap mudah-mudahan pesan yang disampaikan dapat ditangkap, terutama di bagian-bagian akhir gitu ya. Mohon dimaklumi karena memang kalau untuk urusan koneksi itu di luar kendali gitu ya. Entah apakah kesalahannya itu ada di Belanda atau di Indonesianya. Tapi mudah-mudahan rekaman ini bisa menjadi pencerah buat rekan-rekan semuanya yang sekali lagi sedang kebingungan tentang apa passionnya, dan dari saya mengucapkan selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi topik kita adalah finding your passion. Nah, pertanyaan saya adalah, kelihatan nggak screen-nya? Kita lihat dulu. Di chat. Boleh saya cek. Oke. Kelihatan ininya? Screen saya, screen share-nya sudah bisa dilihat? Kelihatan, baik. Sudah masuk berarti ya screen-nya. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Sekarang kita akan coba sama-sama membahas tentang how to find your passion. Bagaimana menemukan passion kamu? Nah, ini adalah banyak banget. Selama saya menjadi dosen di UI, sebelum saya berangkat ke Belanda, saya menjadi dosen di UI itu 5 tahun. Jadi nanti akan saya ceritakan bagaimana passion ini sangat penting buat saya pribadi, gitu ya. Dan tadi sudah dikenalkan oleh moderator, tetapi karena mungkin tadi ada kendala teknis dan suaranya juga putus-putus, jadi saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya kembali bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya, baru pertama kali berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmawan. Nah, biasanya saya dipanggil Ari. Kalau sama mahasiswa masih dipanggil Kak, walaupun kadang-kadang saya suka mahasiswa saya suka dinasihatin sama dosen yang lebih senior gitu. Lu kalau manggil dosen tuh Pak dong gitu. Tapi kalau saya tidak masalah, ya kalian mau manggil Kak, manggil Mas, manggil Pak juga tidak masalah. Saya saat ini menjadi mahasiswa PhD, jadi saya juga masih sama Kak, sama seperti kalian, sama-sama mahasiswa gitu ya. Mahasiswa PhD, mahasiswa S3 di Delft University of Technology Belanda. Jadi saat ini sedang musim dingin, winter. Kemarin baru aja salju, tidak lama ya, beberapa waktu yang lalu turun salju. Kita main-main salju nih, kalau orang Indonesia ketemu salju di sini tuh pada keluar semua ya, main salju. Saya sama anak bikin bola-bola salju, lempar-lempar bola salju gitu. Asik sekali. Saya aktivitas di Indonesia tuh sebagai dosen Departemen Teknik Industri, dan juga saya trainer pengembangan diri juga di Cerdas Mulia Institute. Nanti bisa googling Cerdas Mulia Institute itu apa. Saya juga sebagai staf ahli di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi saya saat ini sedang membantu pemerintah melalui riset saya di Delft University of Technology tentang bagaimana membangun jaringan logistik maritim Indonesia yang lebih baik, lebih merata. Jadi pembangunan terkait dengan transportasi laut sebenarnya. Jadi mendukung visi pemerintah untuk nawacita. Nah, jadi saya saat ini sedang menjadi staf ahli membantu Kementerian Perhubungan. Dan saya juga seorang blogger dan YouTuber. Jadi aktivitas saya selain itu adalah saya suka menulis di blog dan juga saya YouTuber. Jadi walaupun saya YouTuber amatiran gini, tapi alhamdulillah saya sudah memiliki subscriber di YouTube itu hampir berapa ya, 40 ribuan mungkin kalau saya tidak salah terakhir. Ada sekitar 40 ribu subscriber di YouTube saya. Nah, isi-isi YouTube-nya sebenarnya webinar-webinar saya sih. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang mau cek YouTube saya, silakan. Nanti di situ ada isinya YouTube tentang webinar-webinar yang pernah saya sampaikan, pengembangan diri terutama.
Dan saya bisa bilang bahwa passion saya itu dua sebenarnya, teman-teman semuanya. Dan ini adalah suatu passion yang saya dapatkan itu dari hasil renungan saya sejak masih mahasiswa. Nah, jadi perenungan saya terkait dengan passion ini itu ada di mahasiswa di semester 2 gitu. Jadi saya tuh galau-galau itu udah mulai dari semester 2, semester 3 karena pada waktu itu saya ngerasa bahwa kok saya bosan ya dengan kuliah. Jadi saya masuk kuliah di Departemen Teknik Industri, tapi kemudian saya waktu itu sempat merasakan bahwa ini jurusannya bener apa enggak? Karena dulu saya pengen jadi dokter sebenarnya. Jadi saya pengen jadi dokter, saya mau masuk FKUI, tapi kemudian tidak jadi, terus kemudian masuk ke teknik industri. Nah, ketika masuk teknik industri itu awalnya tuh semangat, gue mahasiswa UI gitu ya, masih menggebu-gebu semangatnya. Tapi ketika baru semester 1 semester berjalan, terus kemudian ngerasa, kok bosen ya? Terus, aduh nih gue kuliah kayak gini, padahal kan gue dulu pengen jadi dokter, dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian, saya di situ melakukan yang namanya refleksi diri, berpikir, merenung gitu, bermuhasabah, sampai kemudian saya menemukan bahwa passion saya itu dua. Passion saya itu di bidang pendidikan dan kewirausahaan. Jadi passion saya ada dua, pendidikan dan kewirausahaan. Dan saya di situ menemukan passion itu dalam langkah perjalanan yang cukup panjang. Jadi saya memerlukan waktu itu sekitar 2 tahun untuk menemukan passion. Jadi pada waktu saya 2009 dulu, konsep passion itu belum terlalu terkenal. Jadi konsep-konsep tentang follow your passion dalam bekerja, follow your passion dalam kuliah itu belum terlalu in gitu. Karena dulu itu masih konsepnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua saya, yang namanya kerja itu kerja aja. Kerja itu tentang kerja keras gitu. Kalau kamu berkarir itu tentang kerja keras. Yang penting kamu itu mendapatkan uang, kamu bisa hidup mandiri, yang penting kamu tuh bisa hidup berkeluarga, semuanya tercukupi, apalagi kalau saya sebagai laki-laki, karena tugasnya adalah menafkahi istri dan juga anak-anak nanti, maka kalau kata orang tua saya, udah kerja itu nggak usah pilih-pilih lah kamu. Gitu. Kalau misalkan kita mau kerja itu, ya kerja aja yang benar. Kerja itu adalah terkait dengan kerja keras. Nah, ayah saya, ibu saya itu mencontohkan dengan sangat baik terkait dengan hal itu, bahwa yang namanya kerja itu ya pokoknya kita kerjakan saja, ikhlas aja, nggak usah pilih-pilih, ini bukan passion gue, ya udah ngapain gue kerja di sini, ya kerjain aja. Dan itu juga betul juga apa yang disampaikan oleh orang tua zaman dulu, bahwa salah satu etos yang saya miliki sampai saat ini yaitu adalah kerja keras dimanapun saya berada. Nah tapi memang kondisinya antara orang tua kita zaman dulu dengan dengan kita zaman sekarang itu berbeda. Orang tua kita zaman dulu, zaman kakek nenek kita, zaman orang tua kita, kenapa konsep passion ini menjadi konsep yang belum muncul pada saat itu? Karena pada waktu itu pilihan hidup itu tidak banyak. Jadi memang yang namanya profesi itu tidak banyak, belum banyak gitu. Tidak sebanyak sekarang. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sekarang itu kita sudah tahu ada di dalam masa informasi dan teknologi yang sangat pesat, terutama internet. Di mana setiap orang itu bisa mengekspresikan passion mereka masing-masing. Dan bahkan dari orang yang tadinya tidak dikenal sekalipun, karena dia saat ini kita berada di hidup dalam teknologi informasi yang sangat pesat, itu kita bisa mempublikasikan karya-karya kita secara langsung. Kemudian kita bisa memperkenalkan kepada dunia sebenarnya kita sedang melakukan apa. Bagi kamu yang suka menulis, kamu bisa langsung mempublikasikan tulisan-tulisan kamu tanpa harus melewati penerbit. Bagi kamu yang suka dengan musik, kamu bisa mengekspresikan, kamu bisa bikin video musik, terus kemudian kamu bisa mengaransemen musik kamu sendiri, dan kamu bisa mempublikasikan itu ke YouTube, dan dalam waktu yang pesat jika karya kamu itu bagus, maka bisa meledak dalam waktu yang sangat singkat. Nah, disinilah kemudian muncul konsep passion itu, karena oh iya, beda banget nih gambaran karir antara orang zaman dulu, antara zaman bapak dan ibu kita, dengan antara kita yang saat ini ada di sini. Dan itu tantangan saya juga sebagai seorang dosen ketika misalkan saya memperkenalkan konsep-konsep ini kepada mahasiswa saya. Mahasiswa saya juga, saya sering ngobrol sama mahasiswa gitu. Ada yang cita-citanya tuh udah beda sama cita-cita pada waktu saya dulu. Kalau cita-cita waktu saya dulu adalah saya ingin jadi insinyur, dan alhamdulillah saya udah jadi insinyur sekarang. Saya punya sertifikat insinyur, walaupun saya gelar akademiknya kan sarjana teknik gitu ya, tapi saya punya sertifikatnya insinyur. Dan saya juga kuliah di Belanda. Nah, di Belanda ini kuliah di engineering, kan yang gelar insinyur itu kan dari Belanda kan gitu. Nah, jadi saya kuliahnya juga terkait dengan keinsinyuran. Saya sudah mencapai cita-cita saya gitu. Nah, tapi kalau sekarang ditanya, kamu mau jadi apa sih habis ini? Saya mau jadi atlet e-sport, Pak, gitu. Coba bayangin, atlet e-sport, dia masuk jurusan teknik industri.
Nah, terus kalau misalkan di kampus itu kan biasanya ada liga mahasiswa gitu ya. Ada cabang e-sport gitu. Cabangnya kalau dulu zaman saya itu ada cabang Dota gitu. Kalau sekarang ada cabang PUBG lah, ada cabangnya Mobile Legend lah ya. Ada cabangnya Free Fire dan lain-lain dan lain-lain. Saya masih ngikutin itu. Apa namanya? Saya harus keep up dengan mahasiswa, saya harus keep up dengan teman-teman generasi milenial sekarang karena ternyata sudah berubah banyak gitu. Dan ternyata itu bisa menjadi profesi. YouTuber sekarang ada. Zaman dulu nggak ada YouTuber. Orang tua kita nggak kenal YouTuber. Sekarang ada yang namanya influencer. Yang sekali endorse di sosial media itu bisa dibayar puluhan juta. Zaman dulu nggak ada influencer. Zaman sekarang ada yang namanya atlet e-sport. Kalian bermain game, ikut turnamen, dibayar belasan, ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar karena kalian bermain game gitu. Bayangkan aja, nggak ada zaman dulu profesi-profesi seperti itu. Nah pertanyaannya adalah ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan peluang yang sangat banyak seperti itu, lalu bagaimana kita kemudian menggali diri kita dan menyelaraskan apa yang akan kita lakukan nanti dengan passion kita tadi. Nah masalahnya adalah kalau passion kita itu belum ketemu, bagaimana kemudian kita bisa menyelaraskan karir kita dengan passion? Lah passion kita aja nggak tahu kan gitu. Ya bagaimana orang kita nggak tahu passion kita apa? Gitu kan. Nah tapi sekarang sebelum saya terlalu jauh membicarakan passion, jadi jangan-jangan ada di sini yang baru mendengar apa itu yang namanya passion. Gitu. Atau jangan-jangan ada yang tertukar passion ini dengan fashion. Beda ya, beda antara fashion dengan passion. Nah oleh karena itu, saya minta rekan-rekan semuanya untuk berpartisipasi aktif pada kesempatan kali ini. Saya mohon untuk menjawab pertanyaan saya dulu nih. Sebelum kita mulai masuk, saya menjelaskan tentang apa itu passion. Saya ingin tahu dulu teman-teman tuh udah pada tahu belum sih sebenarnya passion yang kita omongin di sini tuh apa? Jangan dari tadi saya ngomong passion tuh nggak tahu gitu. Nah sekarang saya coba ingin menggunakan, ini teman-teman pasti juga pernah menggunakan Menti ya. Silakan jawab pertanyaan ini. Saya mohon partisipasi aktifnya dari rekan-rekan semuanya. Gambarkan apa itu passion. Passion di sini tanda kutip dalam konteks karir atau konteks kuliah ya. Karena passion itu bisa macam-macam artinya, tetapi kalau misalkan kita membawa kata passion dalam konteks karir dan konteks perkuliahan, nah apa yang ada di pikiran Anda terkait dengan passion? Silakan gambarkan dalam 1-3 kata aja, nggak usah banyak-banyak. Dan tolong jawabannya dijawab di website menti.com dan kemudian gunakan kode 3969836. Nah, saya akan lihat jawaban-jawaban dari Anda. Nah, di sini silakan gunakan menti.com, terus kemudian kodenya itu 3969836. Silakan gambarkan, menurut Anda passion itu apa dalam 3 kata saja. Bukan kita 3 kata, 1-3 kata maksudnya. Jadi dalam 1-3 kata, gambarkan apa itu passion. Nah, kita udah mulai masuk satu responden. Nah, di sini ada respondennya nih ya, di pojok kanan bawah ada angka di situ. Saya cek di sini ada. Oh ya, ini anonim guys. Jadi nggak usah khawatir kalian ada namanya di sini. Jadi ini anonim ya, nggak usah takut salah atau benar. Santai aja. Kita punya 100 partisipan yang ikut. Jadi saya harap di sini ada mungkin setidaknya minimal separuhnya lah respon gitu ya. Saya tunggu. Menurut Anda apa itu passion? Jadi kita tuh ngomongin passion sekarang itu, dan kenapa kemudian Anda itu datang ke sini ingin belajar passion? Nah itu passion itu apa dulu? Gitu. Saya mau tahu dulu. Ya silakan. Gak usah takut salah ya. Jadi gak usah khawatir. Ini anonim jawabannya. Jadi kalian nggak kelihatan namanya siapa. Nanti akan saya tampilkan di sini jawabannya. Jadi saya juga sekaligus ingin survei sebenarnya. Apakah kalian sebagai milenial, nah itu udah tahu belum passion itu apa? Jadi silakan. Nggak usah khawatir. Masukin aja semua kata-kata yang menurut keinget gitu. Jadi ketika kalian ingat passion, oh saya ternyata terbayang kata ini. Oh, ketika saya ingat passion, saya terbayang kata ini. Gambarkan di 1-3 kata. Silakan. Masih saya tunggu, tidak masalah.
Saya tunggu 1 menit, 2 menit lagi mungkin ya. Nanti akan kita lihat di persepsi, apakah persepsinya itu sama atau enggak dengan saya. Gitu. Jadi persepsinya itu sama apa enggak kalau kita membicarakan passion. Jadi saya ingin coba cek dulu. Ya, silakan masih ditunggu responnya. Silakan masukkan. Jawab di menti.com, gunakan kode 3969836. Di situ silakan dimasukkan 1 sampai 3 kata yang menurut Anda bisa menjelaskan passion dalam kuliah dan passion dalam karir itu apa. Silakan. Ya, mulai masuk banyak ya. Oke. Kita akan coba buka nih di sini. Nah, ini ya. Ini apa ngetiu 4578. Nah, ini kelihatan nih ya yang oke, sekarang kita akan lihat oke, good. Bagus-bagus jawabannya. Kecuali yang ngetiu ini saya nggak tahu sih, ngetiu 4578. Nah, ini perlu diminta penjelasan nih sebenarnya yang menjawab ini ya. Tapi kita coba lihat dulu, menarik sekali nih kata-kata yang lain. Di sini Anda menggambarkan passion itu sebagai kalau misalkan kita lihat yang paling besar, kemampuan, keinginan. Nah, ini yang kata-kata paling gede itu sebenarnya adalah kata-kata yang paling banyak kalian jawab di kotak komentar itu. Passion itu terkait dengan kemampuan. Terus kemudian ada yang menjawab passion itu adalah keinginan. Nah, terus passion itu adalah keahlian. Tapi ada juga yang menarik, ada beberapa yang menjawab kecenderungan atau gairah, ada yang mengatakan bersemangat saat dilakukan, ada yang mengatakan kemampuan terhadap satu bidang, ada yang mengatakan cita-cita, ada yang mengatakan nyaman dilakukan. Nah, ini kita udah mulai satu frekuensi sebenarnya. Kita udah mulai ada di satu pemahaman terkait dengan passion ini. Ya, ada keinginan, kemahiran, kemampuan, dan lain-lain. Oke, silakan nanti terus kalau yang belum, silakan tuliskan aja, nggak masalah. Gitu ya, nanti akan ada rekapannya. Tapi kemudian kalau misalkan saya boleh bilang, kita akan lanjut lagi, saya akan coba tutup dulu. Terus kemudian saya akan lanjutkan dulu. Tadi sudah kita dapatkan kata-kata dari para peserta webinar kali ini tentang passion. Ada yang membicarakan tentang kemampuan. Ada yang membicarakan tentang skill. Ada yang membicarakan tentang keinginan. Ada yang membicarakan tentang cita-cita. Ada yang membicarakan tentang antusiasme. Ada yang membicarakan tentang kemampuan seseorang dalam satu bidang. Nah, kalau misalkan dilihat gitu ya, maka passion ini bisa jadi itu artinya adalah beririsan dengan hal-hal lain, kayak misalkan visi, expertise gitu. Terus kemudian tadi ya ada keinginan dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu passion? Apakah passion itu adalah terkait dengan visi? Apakah passion itu terkait dengan expertise? Apakah passion itu terkait dengan bakat? Apakah passion itu terkait dengan minat? Nah, dari pencarian saya ketika tadi saya sudah menceritakan bahwa saya mencari apa itu makna passion sejak saya kuliah semester 2, dan saya butuh waktu 2 tahun untuk menemukan passion saya, dan bersyukurlah bagi Anda semua yang sudah menemukan passionnya. Saya acungkan jempol ya, dan juga ucapkan selamat, karena buat saya pribadi itu mencari passion itu susah. Gitu. Tapi mudah-mudahan buat Anda tidak. Gitu. Saya akan coba jelaskan terkait dengan passion. Saya awalnya ketika menjadi mahasiswa, saya juga memiliki pemahaman yang sama dengan Anda. Passion itu adalah terkait dengan keinginan, minat, kecenderungan kita melakukan sesuatu yang kita semangat, antusias, dan lain-lain. Nah, saya beruntung pada waktu saya masih menjadi mahasiswa, saya tuh bisa bertemu dengan beberapa orang yang bisa menjadi teman diskusi, dan saya juga sempat berjumpa dengan beberapa career coach, gitu ya, yang kemudian saya konsultasi dengan career coach ini. Ketika saya ingin melanjutkan karir, dan kemudian saya bertanya kepada career coach ini terkait ketika saya ikut seminar-seminar pada waktu itu, ketika saya ikut coaching pada waktu itu, dan saya tanya, apa itu passion sih Pak? Gitu.
Bagaimana sih caranya agar kita itu bisa menemukan passion kita dan kemudian kita berkarir selaras dengan apa yang kita passionkan gitu, sesuai dengan passion kita. Nah, berdasarkan dari pemahaman saya, pengalaman saya, dan interaksi saya dengan berbagai karir coach, dan sampai sekarang saya berkarir sebagai seorang dosen, pengajar, ya, dan juga sampai saat ini saya masih menjadi mahasiswa lagi, maka saya bisa menjelaskan, menurut saya passion itu adalah ini. Jadi agak panjang, tapi mudah-mudahan bisa menjadi suatu pemahaman yang baru buat kita semua. Dan pengertian ini yang akan saya pakai untuk membahas passion di kesempatan webinar kali ini. Jadi pada webinar ini, maka ketika saya menyebut passion, maka yang saya maksud dengan passion itu adalah ini. Jadi ini pengertiannya. Apa itu passion? Passion, menurut saya adalah aktivitas yang selalu bikin kita semangat berkarya. Nah, tadi ada yang menyatakan tentang enthusiasm. Itu betul. Passion itu adalah sesuatu hal yang membuat kita antusias. Tapi saya menambahkan di situ bukan hanya antusias aja, tetapi ada kata-kata berkarya. Jadi aktivitas yang selalu membuat kita enthusiasm, yang selalu kita membuat kita antusias untuk berkarya, untuk menghasilkan karya-karya baru, untuk menghasilkan karya-karya nyata. Ya. Kenapa kemudian kita antusias? Karena aktivitas tersebut sesuai dengan misi hidup kita yang membuat hidup kita bermakna ketika kita melakukan hal tersebut. Apa maksudnya kalau misalkan membuat hidup kita tuh bermakna? Yang saya maksud dengan membuat hidup kita bermakna adalah ketika kita melakukan hal ini, kemudian kita berkarya, kita merasa bahwa tugas kita di dunia itu terlaksana. Bahwa saya, misalkan gini, seorang Ari itu memiliki misi hidup sebagai seorang teacher, pengajar, maka kegiatan saya mengisi webinar kali ini itu membuat diri saya bermakna. Karena ini adalah seolah-olah saya melaksanakan tugas dari Tuhan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain melalui aktivitas pendidikan dan pengajaran. So, this webinar is one of the part of my passion. Ini adalah salah satu bagian dari passion saya. Gitu. Dan ketika saya berjumpa dengan Anda, memberikan webinar, itu membuat diri saya bermakna. Dan bahkan saya pun saat ini tidak tahu apakah saya akan dibayar dengan uang atau materi, apakah saya akan diberikan sertifikat, apakah saya akan diberikan, saya masih belum tahu, tetapi kenapa kemudian saya mengiyakan selama waktu yang saya miliki itu masih cocok jadwalnya gitu ya. Kenapa saya iyakan walaupun saya dibayar atau enggak, walaupun saya digaji atau enggak, dan lain-lain. Because this is my passion. Dan bahkan saya pun seringkali diundang webinar, walaupun misalkan partisipannya itu cuma 10, saya nggak masalah. Partisipannya sepi misalnya. Sekarang kan alhamdulillah ada 100. Mungkin di YouTube ada juga sekitar berapa puluh gitu. Dan senang saya, happy. Dulu beberapa kali ketika saya webinar, partisipannya itu cuma 10, gitu, 15, bahkan beberapa kadang 7. It's not problem. It's not a problem because this is my passion. Ini adalah suatu hal yang saya tuh sangat senang melakukannya, antusias melakukannya. Karena setiap saya melakukan ini, maka saya berarti sedang melaksanakan misi yang Allah titipkan kepada saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang teacher, sebagai seorang pendidik, untuk kemudian menularkan inspirasi dan menularkan hal yang baik kepada masyarakat. That's a passion. Nah, oleh karena itu, di sini saya mengatakan bahwa saya melakukan refleksi lagi terkait dengan passion ini. Maka saya, beberapa orang mengatakan, Pak, apakah passion itu sama dengan hobi? Oh, tidak, beda. Passion is not a hobby. Terus apakah passion itu terkait dengan apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka? Bukan itu juga. Tetapi passion itu adalah terkait dengan bagaimana kita merasa bersemangat karena kita sedang melaksanakan misi hidup kita. Karena apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan our mission, misi hidup kita. Kalau misi hidup saya sebagai seorang pendidik, ya, maka setiap saya melakukan aktivitas pendidikan, that's my passion. Hobi itu adalah hal yang kita senangi, yang kita lakukan biasanya di waktu luang. Tetapi tidak ada paksaan buat kita untuk melakukan karya. Karena ya sekedar hobi ya tidak masalah. Apakah misalkan kita punya hobi itu main game. Tapi apakah kita harus membuat game? Tidak. Gitu. Nah, tapi orang-orang yang memiliki passion di game, dia tidak hanya melakukan aktivitas yang dia senangi saja, tetapi dia berusaha untuk berpikir bagaimana caranya saya bisa berkarya di bidang gaming.
bagaimana saya bisa melakukan sesuatu. Maka dia menjadi atlet e-sport atau dia menjadi programmer game, dia kemudian membuat sebuah game yang game itu sangat-sangat bagus dan diterima oleh khalayak luas. That's a passion. Jadi passion itu tidak berhenti hanya sebagai aktivitas yang saya itu hobi atau suka atau tidak suka. Nah, ini misalkan yang suka atau tidak suka, ini jadi aneh nih. Kak, gimana ceritanya? Passion itu kan apa yang kita itu senangi, tapi kenapa kemudian suka atau tidak suka? Misalkan seperti ini, aktivitas saya, passion saya itu adalah sebagai seorang pendidik, dosen, misalkan gitu. Sekarang bayangkan, ketika saya ingin menjadi dosen, maka salah satu hal yang harus dilakukan dosen itu adalah terus belajar, sampai S3, sampai profesor kalau perlu. Dan salah satu hal yang membuat saya pada waktu itu awalnya kurang nyaman adalah ketika saya diharuskan oleh kampus saya itu untuk mengambil S3 itu di luar negeri. Jadi karena saya itu S1-nya kan di UI, S2-nya juga di UI. Pada waktu itu saya kemudian konsultasi dengan atasan saya, bos saya gitu ya, dekan gitu dengan kepala departemen di UI gitu. Pak, saya mau kuliah lagi nih, minta izin gitu ya, izin belajar, ya tugas belajar. Menurut Bapak saya harus kuliah di mana? Terus kemudian ada saran-saran dari atasan saya, kamu kan udah kuliah di UI gitu. Udah kuliah di dalam negeri. Kamu tahulah bagaimana perkuliahan di dalam negeri. Kamu S3 harus di luar deh gitu. Kata atasan saya. Dan teman-teman tahu, untuk bisa S3 di luar negeri itu tidak mudah. Banyak yang harus dipersiapkan. You should prepare your TOEFL or IELTS. Bagi kamu yang belum memiliki sertifikat TOEFL, sertifikat IELTS, kamu harus mempersiapkan dulu TOEFL dan IELTS-nya. Terus kemudian bagi kamu yang tidak bisa berbahasa Inggris, belum lancar berbahasa Inggris, kamu harus kursus atau kamu harus berlatih. Karena ketika sudah sampai di sini, itu semuanya tuh bahasa Inggrisnya lancar-lancar. Apalagi jika kamu ingin berada di sekolah yang terbaik. Gitu. Terus kemudian saya harus mempersiapkan mental, misalnya. Ketika kita misalkan sampai ke Eropa, kita misalkan ingin sekolah yang terbaik di luar negeri, hati-hati teman-teman. Itu kumpulan-kumpulan orang-orang terbaik dari seluruh negara itu kuliah di situ. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu saat ini punya cita-cita untuk kuliah di institusi-institusi terbaik di dunia, maka kamu jangan berpikir polos bahwa kuliahnya itu gampang. Susah. Kenapa susah? Karena dosen-dosen di sini menganggap bahwa orang-orang yang berkumpul di sini itu adalah orang-orang yang terbaik. Jadi secara materi pelajaran itu jauh lebih susah daripada kampus-kampus yang biasa. Dan teman-teman kita juga adalah orang-orang yang terbaik. Nah ini menjadi suatu hal yang harus kita persiapkan. Dan itu suka nggak? Saya tidak suka itu. Karena apa? Secara jujur, itu kan kita harus berlatih ya. Yang tadinya kita sudah nyaman bekerja, ngajar di kampus. Tiba-tiba saya harus mempersiapkan TOEFL, mempersiapkan IELTS lah, mempersiapkan mental, mempelajari tentang budaya Belanda, mempelajari bahasa Belanda, ya, mempelajari yang itu tidak sesuai dengan ilmu saya, membuat proposal riset, terus kemudian harus mencari profesor. Saya tidak suka itu. Tapi apa? Karena itu passion gitu ya. Kita kerjakan. Because that's part of my life mission. That's part of my passion. Walaupun saya tidak suka, tapi it's part of my passion. Dan saya tetap antusias mengerjakannya, walaupun saya nggak suka. Makanya passion itu adalah bukan tentang like or dislike. Passion itu adalah tentang ketika kamu mengerjakan sesuatu yang selaras dengan misi hidup kamu. Yang selaras dengan your life mission. Dan dengan itu kamu semangat berkarya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan seseorang itu memiliki passion jika dia tidak punya creation. So I will tell you that passion without creation is nothing. Jadi memiliki passion tetapi tidak memiliki karya itu bukan passion namanya. Itu hobi, Pak. Gitu. Jadi jika kita memang ingin menggali passion kita, maka di situ kita sudah berkomitmen bahwa dalam hidup ini setidaknya saya ingin menghasilkan karya. Ya, tadi sudah ada sambutan dari Pak CEO Kawan Kampus ya, kalau dan pendiri Kawan Kampus. Kalau saya boleh mengatakan, Kawan Kampus itu adalah salah satu karya atau masterpiece
dari foundernya. Itu udah ada karyanya. Dengan Anda bisa berkumpul saat ini, kita bersama berkumpul di Kawan Kampus. Kawan Kampus ini adalah satu platform karya yang konkret. Yang kalau misalkan saya boleh nanti tanyakan kepada founder dari Kawan Kampus, apa passionnya? Nah, passionnya ini nanti berkaitan misalkan dengan dunia pendidikan, dengan dunia kampus, dengan dunia perkuliahan, yang dengan passionnya ini kemudian dia ingin membantu misalnya para mahasiswa untuk mempersiapkan karir, mengenal beasiswa, untuk kuliah di luar negeri dan lain-lain, maka dia buat Kawan Kampus. Dan konkret, gitu ya. Akhirnya menjadi sebuah karya. Nah, ini kita bisa mengatakan bahwa inilah passion. So once again, I will say that passion without creation is nothing. Jadi kalau misalkan kita memiliki passion tetapi kita tidak memiliki creation, maka itu bukan passion namanya. Gitu teman-teman. Jadi di sini sampai sini dulu kita mengenal tentang passion itu ya. Nah, nanti kita akan coba bagaimana cara mencari passion itu, Pak. Dan memang saya bisa bilang bahwa tidak mudah untuk beberapa orang, tapi bisa jadi sangat mudah untuk orang lain. Saya butuh waktu 2 tahun untuk bisa menemukan passion saya. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu menyelaraskan passion dalam hidup kita? Nah, teman-teman, sekarang saya coba tanyakan kepada diri kita masing-masing ya. Pasti kalau misalkan kita jujur dengan diri sendiri, kita punya hidup, kita tentu saja semuanya berharap hidup kita tuh panjang. Umur kita itu mungkin kalau misalkan sampai umur 80 tahun aja tuh kita udah harusnya bersyukur gitu. Karena gak banyak sebenarnya orang yang bisa hidup sampai umur 80 gitu. Apalagi di tengah pandemi saat ini itu orang-orang yang bahkan di usia 60 ke bawah itu terancam gitu ya. Cukup fatal akibat dari implikasi COVID gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita anggaplah usia kita itu sampai 80 tahun. Maka kalau misalkan secara kasar kita cek dari gambar ini, maka 4/5 waktu kita itu akan kita habiskan di 2 fase sebenarnya. Yang pertama itu adalah fase sekolah dan kuliah nih, dari umur kamu 4 tahun sampai mungkin 21, 22 gitu ya. Yang sekarang ini kamu ada di fase ini. Sampai kemudian nanti kamu akan merasakan yang namanya fase pasca kampus atau karir. Ini adalah fase saya nih. Saya sudah selesai di kampus, tapi saya masuk kampus lagi sih. Karena memang saya passionnya di pendidikan. Kamu akan ada di fase ini yang mungkin nanti kamu akan pensiun di umur 65 tahun gitu. Nah, coba sekarang bayangkan jika kita menghabiskan 4/5 waktu yang ada dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan passion atau kita tidak menemukan passion kita. Maka salah satu dampaknya adalah kita tidak bisa mengeluarkan versi terbaik ketika kita berkarir. Dan beberapa efek yang lain adalah kita cenderung misalkan suka gonta-ganti kerjaan karena kita ngerasa bahwa aduh kayaknya saya nggak passion di sini, saya nggak passion di sini. Sebenarnya bukan nggak passion, tetapi lebih karena dia belum ketemu passionnya apa. Jadi setiap pekerjaan yang dia kerjakan itu rasanya nggak passion, karena memang dia belum ketemu. Nah, ini berbahaya gitu. Jadi makanya seringkali kita lihat banyak generasi milenial, saya sering dapat keluhan dari HR karena saya kan dosen. Sebagai dosen kan saya salah satu tugasnya mempersiapkan Anda mahasiswa gitu ya menjadi angkatan-angkatan yang siap, salah satunya siap kerja, juga siap berwirausaha, juga siap menjadi pemimpin kan gitu. Nah, di situ HR perusahaan tuh ngomong ke saya, "Ri, ini gimana nih mahasiswa milenial nih?" "Oh, kenapa, Bro?" "Ini masa baru kerja 6 bulan udah pindah. Masa dinasehatin sedikit aja ngambek. Dia ngerasa bahwa dia lebih pinter lah dari senior-seniornya. Baru kerja 3 bulan pindah, baru kerja 6 bulan pindah, baru kerja 1 tahun pindah, terus kemudian ke yang lain. Saya tidak bilang bahwa pindah itu jelek, tidak. Tapi ternyata ketika dilihat bahwa ternyata beberapa yang pindah ini memang suka pindah-pindah dan kemudian pada akhirnya jadi nggak jelas di karirnya gitu. Dia selalu mengulang-ulang karir dari tangga terbawah. Tapi ada juga yang memang dia pindahnya strategis. Dia pindah untuk bertumbuh, itu ada, dan saya mendukung itu juga. Jadi dia pindah jika memang dia ditawarkan posisi yang lebih baik untuk jenjang karir yang lebih baik. Tapi ada yang pindahnya itu karena memang dia ngerasa bahwa ini bukan passion gue. Dia pindah, tapi akhirnya dia malah nggak jadi apa-apa. Nah, ini yang berbahaya. Nah, jika kita menghabiskan 4/5 waktu kita
tanpa mengenal apa passion kita, tanpa mengetahui bagaimana kita menyelaraskan passion dengan pekerjaan kita, ya akan sayang waktunya. Tapi sekali lagi teman-teman, saya memiliki prinsip seperti ini. Saya tidak melihat derajat orang itu cuma dari karyanya doang. Karena kalau dalam agama saya Islam, derajat manusia itu kan diukur dari amal ibadah dan ketakwaan gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga tidak bisa bilang bahwa orang yang karyanya lebih sedikit itu lebih jelek, enggak juga gitu. Karena saya menghormati setiap orang. Jadi jika Anda saat ini tidak berkarya nih, saya tidak meremehkan atau merendahkan Anda sama sekali. Karena bisa jadi Anda duluan yang masuk surga dibandingkan saya gitu. Karena itulah inti kehidupan buat saya. Intinya kan kita mencari bekal untuk masuk surga lah gitu. Karena saya yakin bahwa setelah kematian itu ada kehidupan lagi, yang dimana ada surga dan neraka di situ. Dan saya tidak pernah meremehkan orang-orang yang karya-karyanya minim gitu. Terus kemudian dia rendah hati, dia tidak populer. Saya tidak pernah merendahkan. Dan saya justru beberapa kali itu cukup salut dengan orang-orang yang rendah hati. Dia nggak kelihatan kayak teman saya, ada yang rendah hati. Dia tuh kerja santai aja gitu. Kerja tuh enak-enak aja. Dia kalem, tapi hidupnya tuh tenang. Nah, saya juga kadang-kadang berpikir, oh ya mungkin dia lebih baik bisa jadi. Jadi jangan pernah ngejudge orang itu dari hanya kapasitas karyanya aja. Jadi saya ngelihat orang itu kan dari ketakwaan gitu. Jadi jangan. Nah, tapi salah satu cara untuk kita mengoptimalkan hidup tentu saja dengan passion. Nah, bagi teman-teman yang mau, yang mau, tidak wajib, tidak memaksa, mengoptimalkan karya-karya dalam 4/5 fase hidupnya, nah maka bisa menggunakan prinsip passion ini, jika yang mau saja, dan tidak memaksa sekali lagi, gitu. Karena saya berpikir bahwa manusia itu kan dilihat dari ketakwaan dan amal ibadah, amal soleh, gitu. Nah, walaupun salah satu passion ini salah satu jalan untuk meningkatkan amal soleh kita. Nah, salah satunya kalau misalkan tadi kawan kampus ini dibuat, ini kan sebenarnya amal soleh gitu ya. Yang mudah-mudahan kalau ikhlas itu bisa menjadi pahala gitu. Oke, sekarang pertanyaannya ya, bukan pertanyaan. Jadi ini kesimpulannya seperti ini. Jika Anda ingin dalam fase hidup Anda nanti, terutama dalam 4/5 fase hidup Anda ingin menghasilkan sebuah karya, mahakarya dan masterpiece, maka ingat kata-kata saya ini. A masterpiece itu mahakarya, comes from great works. Jadi setiap masterpiece itu, dia akan selalu lahir dari suatu kerja yang sangat baik atau kerja yang di atas rata-rata. Nah, kerja yang sangat baik ini datang dari mana? Datang dari antusiasme, datang dari positivisme, gitu ya. Datang dari semangat yang menggebu-gebu yang tidak pernah hilang. Nah, semangat ini datang dari mana? Semangat ini datang dari doing your passion or passioning what are you doing? Passioning what you do. Jadi pilihannya dua. Nah, tapi sekali lagi ini ajakan saja sebetulnya. Hanya ajakan untuk Anda-Anda yang memang ingin memilih bahwa oke, saya sebagai anak muda milenial 4/5 fase hidup saya memutuskan saya ingin berkarya nyata. Saya ingin menghasilkan masterpiece. And a masterpiece comes from great works, and a great works come from doing your passion, or passioning what you do. Jadi Anda bisa melakukan apa passion Anda, atau Anda yang saat ini sudah melakukan sesuatu, menjadikan apa yang Anda lakukan sekarang itu sebagai passion Anda. Maka dengan Anda melakukan passion itu, with passion, you can always be the best version of yourself. Dengan Anda mengetahui passion Anda, maka Anda bisa menjadi orang yang terbaik versi diri Anda sendiri. Anda tidak perlu khawatir membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Because you are unique. Everyone has their own uniqueness. Setiap orang itu memiliki keunikannya tersendiri. Everyone has their own strength. Setiap orang memiliki kekuatannya sendiri. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Setiap orang memiliki otentik. Saya kayak bahasa tuh agak terlalu sering bahasa Inggris. Sudah memiliki dia otentik lah, gitu. Memiliki orisinalitas gitu.
Jadi kamu tidak perlu khawatir membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kamu memiliki keunikan diri kamu sendiri, kamu memiliki orisinalitas diri kamu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah masih melalui menti juga. Ini pertanyaan berikut. Kamu sekarang kuliah, ada di 1/5 fase awal, dengan asumsi kamu hidup 80 tahun gitu ya. Amin ya, kita mudah-mudahan semua berdoa kita tuh semua panjang umur sehingga kita punya waktu untuk berkarya. Dari skala 1 sampai 10, berapakah kesesuaian antara kuliah atau pekerjaan yang saat ini sedang kamu lakukan? Pekerjaan itu bagi kamu yang saat ini mungkin sebagai peserta itu sudah ada di pasca kampus. Tapi jika kamu sekarang masih di kampus, maka kesesuaian antara jurusan atau kuliah kamu dengan passion yang kamu miliki. Nah, 1 itu berarti tidak sesuai banget gitu ya. 10 itu berarti sangat sesuai. Nah, sekarang silakan jawab di Menti. Saya akan ganti dulu ininya, slide-nya. Nah, sekarang silakan jawab di Menti. Terus kemudian saya akan cek. Silakan buka kembali Mentinya. Terus kemudian gunakan kodenya 3969836. Nah, good. Nih ya. Ini ada sudah banyak sekali, saya seneng nih sebenarnya untuk generasi milenial yang sekarang tuh kayaknya udah sangat melek passion gitu ya. Jadi passion saya tuh udah sangat sesuai Pak, udah 7, 8, tinggal dikit lagi jadi 10 gitu. Tinggal sedikit. Ini anonim, guys tenang aja, jadi jujur juga nggak apa-apa. Kalau misalkan emang kalian belum ketemu passionnya, sharing aja gitu. Jadi kita biar bisa tahu. Dari skala kesesuaian antara kuliah pekerjaan, nah silakan dicek dulu, ditulis dulu di Menti gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh udah, kalau ciri-cirinya tuh gampang ngeceknya. Jadi misalkan kalau kita itu kuliah gitu, kita belajar, itu antusiasmenya nggak keluar, nah itu berarti nggak sesuai passion tuh, passionnya nggak keluar. Gitu. Tapi kalau kamu tuh passionate, itu kalau kamu kuliah tuh, itu rasanya tuh seneng gitu. Menggebu-gebu kepikiran kalau kamu pulang kuliah terus kepikiran aduh besok nggak sabar deh buat kuliah lagi gitu. Nah itu namanya passion banget gitu. Sampai antusias banget rasanya. Oke, terima kasih responnya. Ini terbanyak 8 ya, masih antara 7 sama 8. Tapi berarti alhamdulillah kayaknya nggak perlu lagi webinar Find Your Passion nih, karena udah pada dapet passionnya gitu ya. Tapi saya bersyukur loh bener, karena saya gini, kalau kalian sudah menemukan passion dari awal, berarti saya bisa berasumsi insya Allah setidaknya kalian sudah memiliki beberapa capaian ya, karya-karya sejak di mahasiswa gitu. Dan saya bisa memproyeksikan insya Allah di pasca kampus kalian juga akan melakukan hal yang sama, terus berkarya. Dan saya senang dengan milenial Indonesia tuh karyanya banyak-banyak banget. Tinggal bagaimana kalian nanti berkolaborasi satu sama lain untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Oke, ini ada 78, kita simpulkan gini dulu. Jadi dari hasil jajak pendapat ya, kalian terbanyak itu 8 nilainya, dan ada juga sih yang 4. Nah, Find Your Passion ini akan sangat cocok nih buat yang ada di sini nih, 456, dan 123 ini cocok juga. Yang 123 yang benar-benar kacau ininya ya, semangatnya ketika kuliah, maka Finding Your Passion ini sangat penting. Jadi gini, guys, apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu adalah berdasarkan dari pengalaman saya di tahun 2011. Ketika saya mencari passion, karena posisi saya itu adalah di posisi 2 di sini nih, posisi saya itu di sini. Jadi kalau kalian itu di 4, 5, 6, 7, 8, 9, alhamdulillah masih lebih baik daripada saya. Ketika saya ada di posisi di tahun 2011, itu berarti 10 tahun yang lalu ya, saya merasa tua banget. 1 dekade yang lalu, itu saya ada di posisi 2, guys. Jadi dengan saya ada di posisi 2 itu, saya jadi berpikir, ya Allah passion saya itu apa sih gitu. Yang akhirnya saya menemukan cara untuk menemukan passion. Saya share beberapa caranya di website saya, dan kemudian banyak dipakai oleh anak-anak muda untuk menemukan passionnya. Oke, terima kasih responnya. Saya akan langsung aja menceritakan tentang bagaimana cara mencari passion, karena waktunya juga terbatas. Nah, ini beberapa survei yang saya juga lakukan pada waktu dulu ketika saya masih di Indonesia. Ini adalah survei tertutup ya, bagi dalam konteksnya pada waktu itu mahasiswa UI, tapi mungkin tidak mewakili semua mahasiswa UI, ini lebih ke arah mewakili mahasiswa saya aja gitu, atau yang mahasiswa yang pernah ketemu. Jadi ketika saya tanya,
Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwa, ya saya sudah selaras Pak, nilai saya 8, jadi apa yang saya lakukan sekarang dengan apa dengan apa passion saya itu selaras, 8 bagus. Tapi ketika saya tanya, "Passion kamu apa?" Mereka bingung, "Passion saya apa ya?" Gitu. Jadi kebanyakan tuh dari 20 mahasiswa, saya tuh bisa menyimpulkan hanya satu yang kemudian tahu passion-nya. Nah ini juga merupakan tantangan yang kenapa saya kemudian masih mengiyakan jika saya diminta untuk mengisi passion. Karena dengan saya membantu anak muda untuk menemukan passion, maka saya membantu mereka untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Terus apalagi nih kalau udah kerja gitu. Kalau udah kerja itu nanti kalian akan ketemu yang namanya, udahlah terima aja, zaman sekarang tuh cari kerja susah. Jadi daripada kita kebanyakan pilih-pilih passion, kita kerjain aja apa yang ada, kita syukuri. Nah ini juga salah satu bentuk yang menurut saya bagus gitu, bersyukur. Yang akhirnya dia jadi passion-nya tuh bagus. Tapi banyak juga yang masih belum ketemu passion-nya. Jadi hanya 3 dari 100 orang yang bekerja sesuai dengan passion. Ini dari hasil survei-survei iseng, ini bukan survei ilmiah ya, jadi survei iseng tanya-tanya sama teman-teman yang ada di pasca kampus aja. Jadi survei-survei iseng pasca kampus. Jadi ini hanya 3 dari 100 orang yang bekerja sesuai dengan passion-nya dia. Nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 titik awal menemukan passion. Jadi bagaimana bagi kalian yang masih ada di titik 4, 5, dan 6? Di titik 4, 5, dan 6, bagaimana menemukan passion-nya? Ini saya ulas ketika saya masih menjadi mahasiswa. Saya masih ada di tahun kedua deh, semester 2, semester 3 gitu ya. Saya tidak menemukan passion dan saya ada di zona 1, zona 2 gitu. Ketika saya tidak selaras antara passion dengan apa yang saya kerjakan di kuliah. Untuk melakukan starting point, saya memiliki 3 passion starting point yang saya lakukan pada waktu saya bingung menemukan passion saya di mana. 3 starting point ini bisa menjadi titik awal bagi Anda yang ingin menemukan passion karena bingung passion Anda di mana. Yang pertama adalah Anda berangkat dari titik strength, yaitu adalah semua hal yang Anda sudah memiliki kekuatan di situ. Atau yang kedua, Anda berangkat dari titik interest, atau Anda berangkat dari titik suara hati, ini nanti akan kita bahas. Atau yang ketiga, Anda berangkat dari titik, kalau ini titik oportunis, mana hal-hal yang bisa menghasilkan keuntungan atau profit. Jadi berangkatnya dari 3. Nah, saya berangkat ketika saya masih mahasiswa, saya belum memikirkan profit dulu. Jadi pengalaman saya jadi saya mulai mikirin profit itu ketika setelah lulus dari kuliah. Wah, ini saya mau makan pakai apa nih? Karena nggak enak lagi kalau misalkan dibiayai orang tua kan. Kalau kita sudah selesai kuliah itu kan pengennya kita mandiri gitu hidup. Bahkan kalau bisa pada saat kalian masih kuliah juga kalau bisa mandiri gitu. Nah itu baru ketika pasca kampus itu baru mikirin profit. Tetapi ketika kalian masih ada di kampus, biasanya kita berangkat dari titik strength dan interest ini. Nah sekarang saya ingin membantu Anda untuk menggali di mana letak strength Anda, di mana letak interest Anda. Nah dulu saya mengawali dari titik strength. Jadi saya waktu itu belum ketemu passion saya itu bingung. Oke saya coba deh. Saya kuliah di teknik industri, terus kemudian saya bingung passion saya di mana. Akhirnya saya coba banyak belajar, banyak baca, yang akhirnya saya mencari passion-nya dari 3 ini. Kalau disingkat itu SIP gitu ya, SIP, strength, interest, dan profit. Kita akan mulai dari strength. Bagaimana kemudian mencari strength, menggali strength, ini saya mencoba menggalinya dengan cara menanya atau bertanya kepada diri sendiri, melakukan self-questioning atau melakukan self-coaching kepada diri saya sendiri, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab untuk menggali jawaban dari diri saya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada diri saya dan cukup powerful untuk menggali apa sebenarnya strength saya. Nah, dan ini coba silakan kalian catat pertanyaan ini dan nanti silakan kalian renungkan jika kalian belum ketemu strength-nya dan kalian coba jawab dengan sepenuh hati, dengan kejujuran dan dengan suasana yang kondusif. Gitu. Jadi jangan bohong, jawabnya jujurlah dengan diri sendiri, tidak perlu dan untuk menjawab ini kalian tolong lepaskan semua atribut dulu. Jadi maksudnya adalah jangan pedulikan dulu kalian itu kuliah di mana, di jurusan apa, kalian itu siapa. Pokoknya benar-benar lihat diri kalian itu apa adanya. Jangan lihat dari atributnya. Gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini jangan lihat dari atribut. Jadi ketika saya itu nanti jawab pertanyaan ini, saya kan kuliah di teknik industri. Jangan dilihat itu dulu. Jadi lihatlah diri kalian seperti apa adanya.
Nah, yang pertama pertanyaannya adalah, coba kalian jawab dengan jujur pertanyaan ini. Ini kalian bawa sebagai take away PR aja, karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada diri saya sendiri ketika dulu saya bingung menemukan passion. Yang pertama, apa kelebihan diri Anda yang diakui oleh orang lain? Jadi silakan kalian list. Jadi kalau kalian pernah mendengar ada orang lain yang mengakui, wah Ri gila, lu tuh emang sangat berbakat banget ya dalam ini. Gitu. Nah itu apa? Terus misalkan, wah Ri gila, lu kalau udah ngerjain ini tuh emang gak ada lagi lah yang bisa nyamain. Nah itu adalah ciri-ciri itu, contoh-contoh di mana orang itu mengakui kelebihan kita. Jadi silakan kalian list semuanya, apa kelebihan diri yang diakui orang lain terhadap diri saya. Terus kemudian, pertanyaan berikutnya, hal atau bidang apa yang saya tuh dapat dengan mudah mempelajari dan mengerjakannya. Jadi kalau kalian belajar itu kalian tuh cepet banget ngertinya, cepet banget pahamnya, cepet banget kerjainnya, dan cepet banget untuk mengamalkan ilmunya itu cepet banget. Jadi kalau misalkan kalian itu belajar pemrograman gitu, bahasa pemrograman Python misalnya, atau bahasa pemrograman Java, kalian belajar, orang-orang lain itu membutuhkan waktu tuh sebulan, kalian itu sehari itu udah selesai semua, dan kemudian kalian bisa dengan sangat mudah menghafalkan sintaks-sintaksnya, kemudian kalian dengan sangat mudah membuat program. Nah itu kalian berarti sangat mudah, itu strength. Terus atau misalkan, apa mata pelajaran atau kuliah yang saya mendapatkan pemahaman dengan lebih cepat dan lebih baik di atas rata-rata dibanding teman saya lainnya. Saya tidak membicarakan nilai ya. Saya tidak membicarakan nilai, karena nilai itu bisa jadi bohong gitu. Nilai kalian A di mata kuliah tapi kalian nggak paham, itu ada kasus-kasus kayak gitu. Jadi kalian tuh dapat nilai itu A, tapi kalian tuh nggak paham dengan materinya, tuh ada kasus kayak gitu. Nah jadi silakan kalian cek mata kuliah yang kalian itu mudah sekali, cepat sekali pahamnya, di atas rata-rata dibandingkan dengan teman-teman kalian yang lain. Nah kalau misalkan sudah, nanti jawaban-jawaban ini itu kalian kumpulin gitu ya. Terus nanti kalian list jadi kayak gini. Jadi saya membuat 3 lingkaran. Ada lingkaran strength, ada lingkaran interest, dan ada lingkaran profit. Nah di lingkaran strength ini hasil dari renungan saya itu kemudian mendapatkan kata-kata ini. Jadi ketika saya menjelaskan kepada teman-teman, saya tidak mampu menjawab, saya kadang-kadang konsultasi kepada teman saya. Jadi saya menjelaskan, bro gue tuh sedang mencoba menjawab apa sih kelebihan gue gitu. Tolong dong lo bantu, sebenarnya kelebihan gue tuh apa sih? Nah teman saya tuh dengan sangat, saya ke sahabat saya tuh bilang, Ri, lo tuh emang gak sadar lo tuh punya kemampuan kepemimpinan yang bagus gitu. Oh oke, saya tulis kepemimpinan. Terus juga pekerja keras. Jadi di sini ada yang subjektif dari diri saya sendiri, juga ada yang dari orang lain gitu. Saya juga sudah menguasai teknik-teknik public speaking awal dasar gitu ya. Terus juga saya menguasai teknik-teknik blogging, pemrograman website, itu saya juga menguasai. Terus saya juga bisa merancang presentasi yang bagus. Jadi dulu teman saya tuh bilang, Ri, lo tuh kalau presentasi, konsep yang sulit itu jadi gampang sama lo gitu. Nah itu ada salah satu kelebihan juga buat saya. Jadi saya kasih di sini merancang presentasi. Udah ini strength saya gitu. Dan saya juga bisa membaca cepat gitu. Jadi orang lain di buku yang sama, orang lain butuh 2 minggu, saya cuma butuh 2 hari. Saya bisa membaca cepat. Dengan tingkat alhamdulillah pemahaman yang sama gitu. Nah, itu strength saya. Nah, terus kemudian kita sudah melakukan strength. Kemudian apalagi interest. Oke, sekarang kita coba interest. Kita akan masuk ke minat atau yang Anda cintai gitu ya. Kecenderungan yang Anda sukai berdasarkan ya, panggilan atau bisikan hati yang jujur. Jadi tolong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di interest ini, kita harus jujur memang. Dan menurut saya yang paling penting dari passion itu adalah yang bagian ini nih, interest. Kalau strength, mungkin ada orang yang saat ini belum punya, mungkin. Tapi untuk interest, atau kata hati, atau calling, atau panggilan hati, semua orang tuh punya. Jadi ini yang harus lebih berhati-hati dan harus lebih jujur pada diri sendiri. Sekarang kita masuk ke interest. Di interest ini, saya akan mencoba menggunakan kembali teknik tadi, powerful questioning, self-coaching teknik untuk menggali suara-suara hati kita. Dan sekali lagi, saya minta bagi Anda yang ingin menggunakan teknik ini untuk menjawabnya secara jujur. Jangan terpengaruh sama orang tua, jangan terpengaruh sama kakak, sama adik, jangan terpengaruh dulu sama
dunia luar, jangan terpengaruh sama artis atau influencer yang ingin Anda tiru, tapi cobalah untuk jujur pada diri kita sendiri. Jujur dulu. Ya. Sekarang coba jujur, maka jawablah pertanyaan ini. Aktivitas apa yang saat melakukannya itu membuat hidup saya itu sangat bermakna dan sangat antusias ketika mengerjakannya. Dan saat melakukannya di sini maksudnya adalah bukan hanya melakukan, tetapi juga menghasilkan karya. Jadi aktivitas apa yang ketika Anda melakukannya untuk menghasilkan karya, maka membuat hidup Anda itu bermakna dan sangat antusias. Silakan. Nanti ini di take away ya, silakan buat PR masing-masing. Kemudian yang kedua, bidang apa yang dengan sukacita nih, saya rela mempelajarinya siang dan malam tanpa mengenal lelah. Dengan sukacita. Jadi saya dengan bergembira, sukacita tuh saya mau belajar sedalam-dalamnya. Walaupun itu pahit, tapi saya rela. Pokoknya saya mau belajar. Nah, ketika calling ini udah mulai muncul, baru kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Dari hati saya yang paling dalam, sebenarnya siapakah tokoh yang ingin saya ikuti jejak langkah hidupnya? Kalau kalian kesulitan untuk menemukan calling kalian di mana, kalian bisa baru kemudian berpikir, siapa sih tokoh tuh yang benar-benar dari hati yang paling dalam itu saya ingin bisa seperti dia. Ini adalah yang ketiga. Ini kalau misalkan kalian itu sudah benar-benar kesulitan menemukan calling kalian tuh di mana. Kalian lihat aja contoh sukses. Kalian pelajari gaya hidup mereka, kalian pelajari karya-karya mereka, dan perhatikan. Your calling itu ada di siapa. Dan itu bisa kalian jadikan model. Oh, saya ingin menjadi ini ternyata. Yaudah, saya ingin jadikan orang ini sebagai model saya. Saya kemudian inilah interest saya, inilah kata hati saya. Nah, disinilah kemudian kalian mulai melis apa interest kalian. Nah, di sini kemudian di interest itu setelah strength, kemudian di list aja. Saya kemudian ketika mengecek calling saya itu ada di mana? Oh, calling saya itu ternyata ada di teaching dan sharing. That's my call. Tapi sekali lagi, nggak semua orang callingnya adalah di teaching. Ada orang-orang yang memang tidak suka teaching. Callingnya di tempat yang lain. Ada, silakan. Itulah, cari call-nya di mana. Call saya itu teaching. Gitu. Terus calling saya juga ada di writing. Saya suka menulis. Nah, terus kemudian dari hal-hal yang saya pelajari, yang saya tuh suka banget mempelajarinya, apa aja? Saya suka belajar tentang entrepreneurship. Saya suka mempelajari tentang psikologi dan SDM. Dan saya suka belajar tentang teknologi transportasi. Bayangkan teman-teman, saya tuh ada di teknik industri, tapi yang saya suka interestnya itu saya nggak bohong sama diri saya. Saya melepaskan atribut jurusan. I don't care dengan jurusan saya. Saya mau jujur sama diri saya sendiri. Ternyata ketika saya jujur, saya itu sangat berminat dengan ilmu tentang psikologi. Dan nggak masalah. Apa salahnya ketika saya sebagai seorang industrial engineer, saya kemudian senang dengan psikologi. Karena toh manusia juga part dari teknik industri. Manusia itu adalah part dari industri. Kalau saya bisa membuat Anda menjadi orang yang bekerja itu dengan sangat-sangat antusias, maka kan dia akan bisa menjadi produktif industrinya kan gitu. Industri kan akan bisa jadi produktif, sangat related gitu. Jadi nggak masalah, selalu bisa dikaitkan. Nah, jadi gitu ya teman-teman, interestnya seperti apa. Umumnya jika kita kemudian udah pusing, aduh udah mau lulus nih, kerja apa ya gitu, ngapain ya. Nah, kalian ketika sudah mengetahui strength kalian dan interest kalian, maka kemudian kalian coba dari strength dan interest ini, mana yang bisa kemudian kalian pilih untuk menjadi karir kalian. Jadi kalian rencanakan karir kalian sekarang berdasarkan dari strength dan interest yang kalian latih sejak mahasiswa. Latih untuk mempersiapkan diri saya menjadi seseorang yang bisa berkarir sesuai dengan ya ini, SI-nya. Gitu. Saya mendapatkan profit atau kemandirian secara finansial. Nah, untuk itu, untuk bisa mendapatkan profit atau mandiri secara finansial ini, Anda harus memilih bidang apa yang Anda tekuni untuk mandiri secara finansial, dan kalau sekarang kita lihat, secara umum, profesi itu umumnya 4 sarana. Dan ini bisa kalian plan dari sekarang, kalian mau yang mana.
Yang pertama, kalian mau jadi profesi akademik. Itu kayak saya, dosen, peneliti, guru. Atau kalian mau jadi profesional karir. Ada yang mau jadi PNS di kementerian, silakan. Atau kalian mau jadi karyawan swasta, mau kerja di perusahaan-perusahaan multinasional, monggo. Atau ada yang mau jadi entrepreneur, ada yang mau jadi influencer, silakan juga. Tapi kalian plan dari sekarang. Karena apa? Kalau kalian ngeplan dari sekarang, setidaknya kalian ketika kuliah itu kalian sudah mempersiapkan dari sekarang, kalian mau ke arah itu, sehingga pengasahan skill, strength, dan interest-nya itu betul-betul sudah disiapkan dari sekarang. Nah, sehingga kalau dari saya, lingkaran totalnya itu jadi kayak gini. Nah, ketika saya kemudian, sebelum saya lulus nih, beberapa saat sebelum saya lulus, saya sudah memutuskan saya nanti akan mau jadi dosen, saya mau jadi entrepreneur juga, jadi semuanya. Kalau saya semuanya gitu. Kalau kalian ada yang mau semuanya boleh, ada yang enggak ya nggak apa-apa. Saya mau jadi influencer dan YouTuber juga, saya mau jadi blogger, saya mau jadi professional trainer, tapi yang profesional gitu. Jadi dan teman-teman lihat kenapa butuh 3 lingkaran ini gitu ya. Nah, sekarang saya coba jelasin. Kenapa kalau cuma strength dan I, apa yang akan terjadi? Maka kalian akan, mohon maaf tanda kutip, poor di sini secara materi. Kalau poor di sini karena kalian tidak punya pendapatan, maka kita akan cenderung melepaskan strength dan interest kita dan kita akan cenderung nanti sikapnya pragmatis dalam artian ya udahlah gue lepasin aja strength dan interest gue, yang penting gue kerja. Jadi kalian harus memang sudah ngeplan dari sekarang terkait dengan karir kalian yang sesuai dengan strength dan interest. Bagaimana kalau misalkan saya cuma mikirin interest dan profit doang, kalian akan kalah, lose, karena kalian tidak mengasah strength. Kalah ini maksudnya adalah apa? Kalah dengan orang-orang yang dia melatih strength-nya dia. Kalah itu dalam artian berkompetisi. Terus kalau misalkan kita cuma strength dan profit, apa yang akan terjadi? Kalian tidak punya interest di sini, kalian akan meaningless. Jadi kalian mengerjakannya itu tidak ada semangatnya, gitu. Jadi cuma strength dan profit aja. Nah, oleh karena itu harus tiga-tiganya. Ketika tiga-tiganya di sini, maka inilah titik kunci passion kalian. Yang inilah yang saya temukan di tahun 2011, yaitu passion saya adalah dunia pendidikan. Dan di situ saya kemudian menulis sebuah mission statement, the best version of me, gitu ya, yaitu adalah seorang pendidik inspiratif yang memiliki misi membantu setiap insan memiliki hidup yang bermakna, bertumbuh, dan berdampak bagi sekitarnya. Itu di tahun 2012. Saya belum lulus kuliah tuh. Masih semester akhir, menjelang semester akhir. Tapi ini yang kemudian saya temukan, dan kemudian ini yang the best version of me yang coba saya tekuni. Dan teman-teman bayangkan, di mahasiswa tingkat akhir ketika saya sudah menemukan passion ini, apa dampaknya? Moderator, saya mohon izin 5 menit lagi. Insya Allah selesai, karena saya ingin menjelaskan terkait dengan apa dampak nyata terkait dengan menemukan passion ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita menemukan passion, maka kita berorientasi pada karya dan masterpiece. Nah, ketika saya sudah menemukan passion ini, saya tidak menunggu diri saya menjadi dosen, karena untuk menjadi dosen itu susah. Saya harus S2 dulu kan gitu, tidak bisa langsung. Tapi ketika saya masih membuat sebuah lembaga sendiri, agar saya bisa mengajar di sana. Nah, makanya pada waktu itu di 2011 saya membuat lembaga pengembangan diri, namanya Cerdas Mulia Institute. Saya menjadi trainer di lembaga yang saya buat sendiri. Sampai sekarang Cerdas Mulia Institute masih ada. Walaupun saya di Belanda, tetapi masih diurus oleh teman-teman alumni dari Cerdas Mulia Institute yang ada di Indonesia. Ada kan program-program pengembangan diri. Ini karena passion saya yang suka mengajar dan ada di edukasi atau pendidikan. Cerdas Mulia Institute itu awalnya mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang bagaimana caranya belajar efektif, bagaimana caranya menemukan passion, ya, bagaimana cara untuk berwirausaha. Nah, ini awal-awal kelas-kelas di Cerdas Mulia Institute itu seperti itu. Jadi karena saya itu belum jadi dosen, kebikin pada waktu itu pengumuman sosial media siapa yang mau bergabung.
Silakan tinggal bikin Instagram, silakan bergabung, saya punya tim, kemudian kita bikin bareng-bareng. Dan alhamdulillah dengan membuat lembaga seperti ini, saya kemudian di 2012 dipercaya untuk mengajar ke ribuan peserta setiap tahun. Saya mengajar di seminar, saya membuat pelatihan, saya menjadi pembicara talk show, yang itulah kenapa kemudian passion menjadi penting. Karena ketika kita sudah menemukan passion, tidak perlu menunggu yang formal dulu untuk pekerjaan, kita bisa menciptakannya dari sekarang gitu. Kita bisa menciptakannya dari sekarang. Beda sama orang tua kita dulu. Makanya orang tua kita dulu tidak membicarakan passion karena profesinya tidak sefleksibel yang sekarang. Nah, kemudian blogger gitu ya. Maka saya ngeblog dari tahun 2011, saya tuh bikin blog. Namanya arirahmawan.net. Sampai 2021, blognya masih ada. Artikel yang saya tulis, jumlahnya sudah mencapai 850 artikel, gitu ya. Saya menulis berbagai macam tips, salah satunya tentang mencari passion juga saya tulis, tentang entrepreneurship juga saya tulis di sini. Teman-teman silakan kunjungi website saya di arirahman.net yang awalnya dari 0 pengunjung sampai sekarang itu puluhan ribu pengunjung setiap hari. Dan saya memasang iklan di situ. Blog ini memberikan penghasilan sekitar 50 sampai 70 dolar per bulan. Jadi passive income alhamdulillah lumayan gitu. Dan beberapa endorse kalau misalkan ada orang yang mau endorse artikel, jadi di sini biasanya saya kasih tarif misalkan ada 300.000 sampai 500.000 per artikelnya. Jadi lumayan gitu. Alhamdulillah jadi dari passion jadi profesi. Terus kemudian karena saya suka menulis di blog, kemudian saya diundang menjadi penulis buku oleh Gagas Media. Saya membuat buku yang namanya Student Planner Guidebook. Alhamdulillah ada karya lagi dari tulisan-tulisan ini. Jadi saya sudah menulis dan kemudian menghasilkan karya. Sekarang adanya di Google Play Store. Jadi silakan dicari di Google Play Store. Itu ada e-booknya gitu ya. Terus alhamdulillah juga dengan passion ini karena saya maka saya harus mendapatkan IPK sempurna. Alhamdulillah IPK-nya 4. Naik gitu ya. Dan alhamdulillah setelah saya lulus, saya langsung direkrut menjadi dosen sesuai dengan cita-cita saya. Jangan lupa minta doa dari orang tua gitu ya, karena doa-doa itulah yang membukakan banyak peluang gitu. Saya minta doa sama ibu waktu itu, Bu, saya tuh mau jadi entrepreneur, saya tuh mau jadi trainer, saya tuh mau jadi dosen, mohon doanya. Itu saya minta doa orang tua itu pada saat saya masih kuliah. Dan ketika saya lulus, kebuka pintunya gitu. Jadi chance saya untuk berkarya berhenti, tidak. Saya menemukan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang mengeluh gitu ke saya, kadang-kadang curhat. Pak Ari, itu kalau ini saya bukan memuji diri sendiri ya, tapi real gitu. Pak, kalau ikut kuliah Bapak tuh hal yang kompleks itu bisa jadi sangat sederhana gitu, Pak. Sementara kalau di dosen-dosen saya tuh bisa memahami konsep-konsep kuliah yang sulit gitu, tapi saya tuh bingung gitu kadang-kadang kalau cuma dengerin lecture itu nggak paham-paham. Akhirnya saya tuh kepikiran, gimana kalau misalkan kita saya melakukan survei, kita bikin game,
Game apa? Game pembelajaran. Nah, kita bikin game, board game gitu, untuk membantu mahasiswa-mahasiswa di Teknik Industri UI untuk mempelajari konsep-konsep manajemen. PMG ini maksudnya adalah project management game gitu. Dan kemudian kita bikin startup tanda kutip dibiayai sama UI, mendapatkan pendanaan sekitar ke dosen-dosen lain di Indonesia. Saya tawarkan nih, Bu, ini loh ada permainan yang bisa membantu mahasiswa-mahasiswi untuk mempelajari konsep-konsep di teknik industri itu dengan lebih baik. Tapi jawabannya apa? Ternyata jawabannya, Mas, masa iya sih? Yang meminta game-game ini ternyata kebanyakan dari luar negeri, dari Singapura, Thailand, dari UK, dan dari Amerika. Ini pada waktu itu kita dapat email yang mesen gamenya itu dari Amerika, yang mesen gamenya itu dari UK, dari Thailand, dan lain-lain. Dan saya senang-senang aja sih, alhamdulillah sampai sekarang beberapa gamenya masih dipakai. Gitu. Untuk pembelajaran, belajar bersama dosen-dosen di teknik industri, ini adalah untuk menceritakan tentang bagaimana membuat game untuk pembelajaran. Terus alhamdulillah sampai saat ini saya masih aktif untuk berkarya. Tapi karena saya kuliah di luar negeri, itu salah satunya adalah karya-karya kita tidak hanya bisa dirasakan oleh orang Indonesia, tapi sekarang karya-karya kita bisa dirasakan oleh masyarakat dunia. Dan saya senang sekali menemukan passion lebih awal ketika pada waktu itu saya masih kuliah. Dan terakhir dari saya pesannya, kunci menciptakan karya dalam hidup adalah dengan mengasah serta mengoptimalkan passion yang dengan saya melihat karya-karya Anda yang jauh lebih luar biasa dan spektakuler dari saya. Sekian, terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.